Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga saya dan kita semua selalu mendapatkan kesehatan zahir dan batin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini melanjutkan pertanyaan di episode yang tadi. Mari kita dengarkan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Lili dari Madiun mau tanya, sebenarnya hakikatnya sholat itu apa? Dan yang kedua, sebenarnya apa makna dari bidadari yang selalu identik dengan seorang wanita yang cantik, yang berada di surga dan yang diperuntukkan untuk seorang lelaki yang mentaati perintah Allah? Atas semua penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya babagan surga dan bidadari. Jadi hakikat neraka dan surga itu sudah berlangsung ketika masih ada langit dan bumi, atau neraka dan surga itu berlangsung ketika ada hidup dan badan. Hidup itu langitnya, badan itu buminya. Mari kita bacakan surat Hud ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Artinya, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Maksudnya, hatinya selalu penuh dengan ketakutan dan ketakutan. Takut miskinlah, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya lah, takut dengan berbagai macam masalah yang tampil di kehidupan kita. Semuanya menyesakkan hati, semuanya menyumpekkan hati, sehingga hidup tidak tenang. Meskipun di dalam ketika kita banyak harta, kita pun juga sumpek mengatur harta-harta itu. Kita sibuk mencipta-cipta apa yang kita inginkan, sehingga di hati kita yang ada hanyalah dunia dan dunia. Dengan dunialah mereka disiksa, kita disiksa di dalamnya. Mari kita lanjutkan ayatnya, surat Al-Hud ayat yang 107.
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang dikehendakinya. Jadi itulah ayatnya, bahwa sesungguhnya neraka dan surga itu adanya ya saat ketika ada langit dan bumi. Adanya ya ketika masih ada hidup dan badan ini. Kapan? Ya sekarang ini. Tinggal kita bercermin di dalam hati kita. Kita di golongan mana? Di golongan kanan atau di golongan kiri? Di golongan para nabi dan rasul, serta golongan para aulia Allah, atau golongan Fir'aun. Hati kita sudah bisa menilai, menghisap diri kita sendiri dengan paparan-paparan yang selama ini disampaikannya. Jadi kita bercermin sendiri di dalam hati, posisi kita masih di dalam neraka ataukah sudah di dalam surga. Posisi hati kita su'ul khotimah atau sudah husnul khotimah. Jadi setelah Anda menyerapi, menyelami, menghayati paparan-paparan yang ada di Uripe Allah channel ini, Anda bisa menimbang-nimbang sendiri di mana makom Anda sekarang. Sesuai pertanyaan tentang babakan bidadari, kami ambilkan dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 25. Shadaqallahul azim, maha besar Allah. Jadi buah-buahan yang dulu pernah diberikan kepada kita dahulu, maksudnya bagaimana? Sebelum kita terlahir ke dunia, kita kan lewatnya Isra-nya, perjalanannya dari tanah hingga menuju ketumbuhan,
hingga menuju ke buah-buahan, sayuran dan padi. Itu maksudnya buah-buahan yang dulu pernah kita nikmati. Kapan? Ketika kita tidak ada. Waktu itu kan kita gaib. Waktu itu kan kita malam. Jadi menikmati surga itu apa? Syaratnya agar bisa menikmati surga apa? Ya harus tidak ada manusianya. Maksudnya tidak ada manusianya itu apa? Dengan iman. Jadi orang-orang yang beriman saja, jadi orang-orang yang bertakwa saja yang bisa merasakan surga. Jadi harusnya bagaimana? Ya harus iman dulu. Ya harus mengenal Allah dulu. Ya harus tahu Allah dulu. Ya harus masuk Islam dulu. Ya harus bersyahadat dulu. Baru bisa masuk surga. Maknanya surga itu adalah alam akhirat. Alam lillahi ta'ala. Alam akhirat ketika hawa nafsu berakhir menjadi Tuhan. Yang ada, yang bangkit, yakni esanya Allah setelah manusianya tumbang dari kekuasaannya. Setelah iblis dan setannya berakhir masa jabatannya, maka itulah yang dimaksud akhirat, maka itulah yang dimaksud surga Jannatun Naim. Jadi buah-buahan di surga ini, kata ahli surga, seperti buah-buahan yang dulu pernah kita nikmati. Jadi apa maksud surga itu? Jadi ketika manusia kita gaib, itulah surga. Jika diri manusia kita, jika hawa nafsu kita masih wujud, lebih wujud dari wujudnya Allah, ketika hawa nafsu kita lebih hidup dari hidupnya Allah, ketika hawa nafsu kita lebih kuasa dari kuasanya Allah, maka itulah alam neraka. Yang mana nafasnya merintih di dalamnya dengan rasa ketakutan dengan apa yang dicinta-cintainya, yakni hanya dunia yang diburunya, hanya dunia yang menghiasi hatinya, hanya kehormatan dunia yang dicarinya, hanya kebanggaan dunia yang dicarinya, sehingga kehidupannya penuh dengan babakan serta urusan dunia. Maka dari itulah merintihlah nafasnya, tersengal-sengal. Tidak ada Tuhan sama sekali yang berkuasa atasnya, karena dirinya telah merasa mentuhani kehidupan dan badannya, serta mentuhani apapun yang diraih selama ini. Sehingga di dalamnya kita harus menjaga apa-apa yang sudah kita raih. Menjaga agar tidak dicuri orang lain. Jadi hakikatnya kita di dunia ini hidup dengan penuh kemewahan. Hakikatnya kita dibelenggu oleh dunia, dipenjara oleh dunia. Hati kita full dengan dunia dan urusan-urusannya, maka gelaplah hati kita di dalam an-nar. Itulah an-nar itu, ketika manusianya masih menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk.